كتاب الله دستوري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Kemudian salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Al-Quran, kitab suci yang disebutkan manfaatnya sebagaimana di dalam surat Jumat ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya." Yang dimaksud dengan sahibul Quran adalah yang terus-menerus membacanya dan mengamalkannya. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Umat al-Islam, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya belajar dan mengajarkan Al-Qur'an mencakup mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya, mempelajari dan mengajarkan maknanya. Yang kedua ini malah lebih utama karena makna itulah yang dimaksud tujuan mempelajari Al-Quran, sedangkan lafaz hanya wasilah atau perantara. Umat al-Islam, keterangan dari Nuzah al-Muttaqin, syafi'an adalah memberi syafaat dengan memintakan ampun pada sahibul Quran. Hadis ini mendorong untuk membaca Al-Quran dan memperbanyak membacanya. Jangan sampai lalai membaca Al-Quran karena tersibukkan dengan yang lainnya. Di dalam hadis dimutlakkan dengan perintah membaca Al-Quran. Al-Quran itu disunahkan dibaca setiap waktu dan setiap keadaan kecuali saat buang hajat, karena Al-Quran itu mesti diagungkan. Umat al-Islam, agar Al-Quran itu bermanfaat bagi kita, maka sangat dianjurkan bagi kita untuk membacanya, karena di akhirat kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhirat kelak para penghafal Quran, para pembaca Al-Quran akan dipanggil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berkata, Iqra,
wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah sebagaimana kamu membacanya di dunia, karena sesungguhnya kedudukan kamu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Kemudian agar Al-Quran itu bermanfaat bagi kita adalah memahaminya, memahami isi-isinya, karena dengan itulah kita bisa mengambil banyak pelajaran di dalamnya. Kemudian menguasai bahasanya, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, yang mana itu merupakan bahasa Rabbul Alamin, bahasa Tuhan semesta alam. Kemudian mempelajari tafsirnya, mentadabburinya, menghayatinya, dan merenungkannya. Kemudian yang terakhir adalah mengamalkannya. Umat al-Islam, dorongan untuk tadabur sebagaimana disebutkan dalam ayat, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran surat An-Nisa ayat 82. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, memahami Al-Quran dan merenungkannya akan membuahkan iman. Adapun jika Al-Quran cuma sekedar dibaca tanpa ada pemahaman dan perenungan, tadabbur, itu bisa pula dilakukan oleh orang fajir, oleh ahli maksiat, dan orang munafik, di samping dilakukan oleh para pelaku kebaikan dan orang-orang yang beriman. Kemudian, bagaimana agar kita bisa tadabbur dengan Al-Quran, agar kita dapat meraih manfaat darinya? Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, maka fokuskanlah hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Al-Quran ini makin sempurna pengaruhnya, bergantung pada faktor pemberi pengaruh yang efektif, tempat yang kondusif, terpenuhinya syarat, terwujudnya pengaruh, dan ketiadaan faktor yang menghalanginya. Semua ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau orang yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimus shalah. كتاب الله دستوري